Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Selanjutnya kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surganya. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ala hadihin ya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita masih berkaitan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada ibnu sabil, orang yang lagi merantau. Ada yang merantau sini? Ya udah, kasih santunan yang merantau. Iya. Ibnu Sabil. Sabil itu kan jalan, Ibnu itu anak, jadi anak jalanan. Iya, anak jalanan itu anak yang selalu menempuh perjalanan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa karena belajar, bisa karena cari nafkah dan sebagainya. Tapi tidak termasuk orang minta-minta. Itu anak jalanan juga itu. Kalau berhenti-berhenti jalan, tiap hari dia jalan. Gedean dia duitnya. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada siapa saja. Berkaitan dengan perintah Allah itu, ada orang nanya kepada kepada Abu Lais Adil Faqih, annahu qala su'ila an walidaini idza mata sakhitaini alal waladi hal yumkinu ay yardiyahuma ba'da wafatihima. Abu Lais itu ditanya orang mengenai dua orang tua, ayah dan ibu yang meninggal dunia, tetapi dua-duanya itu murka, marah terhadap anaknya. Nah, ini ditanyakan oleh seseorang kepada Abu Lais, bagaimana hukumnya, statusnya anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, yang pada saat mereka berdua meninggal
itu marah dan murka kepada anaknya. Apakah mungkin kata pertanyaan itu, orang tua itu akan senang kepada anaknya setelah keduanya meninggal dunia? Sementara pada saat dia meninggal kan dia memang marah sama anaknya. Marahnya luar biasa, dan itu banyak. Mungkin karena kesalahan anak yang begitu hebat, pergi gak pernah pulang, dia lupakan ayahnya, dia lupakan ibunya, sehingga ibunya tuh marah. Orang-orang pulang kampung, dia mah gak pulang-pulang. Nah, itu ada. Kayak gua kagak pulang-pulang, tapi mas saya mah ada di sini. Nah, itu gak pulang-pulang, tidak mengunjungi ibunya lagi. Karena sukses, boleh juga dia sukses sehingga dia lupa orang tuanya, boleh juga dia memang karena nggak punya apa-apa, bisa juga seperti itu. Tapi terlanjur orang tua udah marah. Nah sekarang pertanyaannya, keduanya udah mati, bisa nggak kemudian orang tua itu senang kepada anaknya ini? Nah, itu pertanyaannya salah seorang kepada Abu Lais. Terus kemudian kata Abu Lais, kila yumkinu bisalasati asya. Ya, mungkin saja yang tadinya orang tuanya marah, kemudian setelah kematiannya keduanya menjadi senang sama anaknya. Kemungkinannya mungkin saja bisa, tetapi dengan catatan ada 3 hal yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mau disenangin orang tua, 3 hal ini harus kita lakukan. Mungkin dulu orang tua kita meninggal, belum sempat kita senangin, belum sempat kita berbuat baik, belum sempat kita melakukan sesuatu untuk orang tua kita sampai beliau meninggal dunia, atau mungkin dulu dia marah. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan kebaikan agar dia menjadi senang? Maka Abu Lais bilang ada 3 hal yang kamu harus lakukan. Awwaluha ayyakuna solehan. Jadilah anak yang baik. Soleh itu kan anak baik. Jadi anak yang baik, sholatnya rajin, berjamaahnya rajin, dan membantu orang lain. Dulu nggak sempat membantu ibunya, sekarang orang lain lah yang dibantu. Pokoknya semua kebaikan dilakukan tanpa pilih-pilih. Kalau orang sudah melakukan segala yang baik, namanya kan anak soleh namanya. Nah, jadi kalau ingin orang tua itu senang, jadilah anak yang baik. Ya, jadi tadinya marah bisa saja berubah menjadi senang karena kita berbuat baik. Segala sesuatu kan mungkin saja terjadi. Kemudian yang kedua, ayyawsila qarabatahuma wa asdiqaahuma. Sambung silaturahmi dengan keluarganya. Ada paman, sudah datangi paman. Ada bibi, datangi bibi. Jadi paman dari ayah, paman dari ibu, pihak ibu kita, yaitu saudaranya ibu, saudaranya bapak, kita datangin semua. Sambung keluarganya, silaturahmi dengan mereka. Jadi jangan diputus hubungan keluarga kita. Walaupun ayah kita nggak ada, ibu kita nggak ada, keluarga itu silaturahminya dijaga. Kita ini anak-anak sekarang, dulu waktu orang tua masih ada, habis lebaran digiring kita, digiring, ayo ke sono, digiring kita bersilaturahmi dengan keluarga, saudara.
Begitu dia sudah pada meninggal, nggak ada lagi yang giring. Udah, kita diam aja udah. Yang giring kita bocah, digiringnya ke laut, digiring ke apa? Kebun binatang, digiring jalan-jalan. Yang giring kita anak-anak yang giring kita. Lupa kepada keluarga kita. Makanya itu rumah orang tua jangan dijual. Nah, orang tua tempat ngumpul dijual-jualin. Mau ngumpul di mana lagi? Biarin aja rumah orang tua ada. Jadi ada tempat pusat kita berkumpul. Jadi silaturahmi disambung. Selain itu menyambung silaturahmi terhadap teman-teman ayah kita. Teman ayah kita kan yang duduk di masjid begini kan. Maka rajinlah sholat berjamaah. Karena dulu ayah kita rajin melakukannya. Semua yang ada di masjid itu teman ayah kita. Karena dulu ayah kita senang sholat berjamaah. Maka semua yang orang berjamaah itu adalah teman ayah kita. Maka rajinlah sholat berjamaah. Supaya ketemu dengan teman-teman dari ayah kita. Itu luar biasa. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan yang ketiga adalah ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa lahuma. Pertama, yang ketiga ini ada 3 poin. Pertama, istighfar untuk orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Itu dibaca. Mau tidur kapan saja astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku. Setiap mau tidur baca, setiap mau tidur baca, setiap mau tidur baca. Dan kita biasakan untuk itu. Saya sering bilang sama anak saya, kenapa Allah lahirkan kalian dari perut ibu kalian? Itu karena Allah ingin memasukkan kalian ke dalam surga. Kenapa kalian dilahirkan di bumi ini? Karena Allah ingin memasukkan kalian ke dalam surga. Karena kalau kalian tidak pernah lahir, Allah tidak akan pernah masukkan kalian ke dalam surga. Sebab itu bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tua, karena Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk masuk ke dalam surga. Kan gak pernah ada orang masuk surga kalau dia gak pernah lahir. Gak pernah bayar ronda. Kan orang dia kagak pernah lahir di dunia, bagaimana mau bayar ronda? Dia gak pernah bayar. Kenapa? Orang dia gak pernah lahir. Gak pernah dilahirkan oleh ibunya. Sehingga dia tidak pernah menikmati dunia ini. Nah, oleh karena itu kalian harus beristighfar atas kesalahan orang tua kalian. Karena orang tuamu itu bukan malaikat. Ayahmu bukan malaikat, ibumu juga bukan malaikat. Apalagi ibumu, mana ada malaikat perempuan. Sebab itu mohonkan setiap kamu mau tidur, baca itu astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Karena ayahmu, ibumu tidak pernah lepas daripada salah. Dia adalah manusia di mana banyak salahnya juga. Karena manusia itu adalah mahallul khata wan nisyan. Sumbernya segala salah dan lupa. Ya, karena itu terus mintakan ampun. Walaupun ayahmu juga minta ampun kepada Allah, tapi kalian harus minta ampun. Kalau kamu meminta ampun untuk ayahmu, maka kamu pun diampuni oleh Allah. Itu balas budi kita. Balas budi kepada orang tua adalah istighfar untuknya.
Orang tua kalau udah tua begini mau apa lagi? Apalagi mau dicari? Pengennya tuh udah nggak ada, apalagi mau pengen kawin lagi, ya udah tenaganya kagak ada, mau kawin. Nafsu sih banyak, kawin susah, tenaga kagak ada, malu aja. Nah, itu jadi apa yang diinginkan orang tua udah nggak ada, cuman ingin melihat kalian jadi orang sukses, udah. Jadi kalau kalian sudah sukses, sudah apa, orang tua juga kan menghadap Allah enak, meninggal aja, karena sudah berhasil. Bukan sekedar berhasil di urusan dunia, tetapi urusan akhiratnya juga berhasil, gitu kan. Kayak makanya kita ngomongnya apa? Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kami selalu minta tolong kepada Allah untuk urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Emang siapa yang bisa nolong kalau bukan Allah? Urusan agama ini kalau bukan Allah yang nolong, kita nggak bisa. Maka itu kalau ada orang ceramah sambutan, kalau suwabihi nasta'in jangan tambahin wawu, salah. Kan banyak orang tuh nambahin wawu. Wabihi nasta'in wa ala, ya salah kemana-mana itu mah. Salah kemana-mana, udah nggak jelas itu mah. Kan itu wawunya jangan dibawa-bawa. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Jadi minta pada Allah ayyastaghfira lahuma, mohonkan ampun untuk istighfar untuk kedua orang tua. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Kalau mau nambah lagi walil mu'minina wal mu'minat, boleh. Bahkan Nabi mengatakan, kalau ada orang mengatakan astagfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat, maka Allah akan berikan kebaikan sebanyak orang mukmin yang ada di dunia ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ada berapa miliar orang mukmin yang hidup, kita akan dapat kebaikan sekian miliar kalau kita beristighfar untuk orang beriman. Sebab itu pesan Nabi kepada Aisyah, Aisyah, jangan tidur sebelum mengkhatamkan Quran. Jangan tidur sebelum kamu pastikan semua orang mukmin senang kepadamu. Jangan tidur sebelum engkau pastikan aku dan nabi-nabi lain memberikan syafaat kepadamu. Jangan tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh yang mabrur. Waduh, 4 nasihat Nabi kepada Aisyah pada saat Aisyah mau tidur, dinasihatin oleh Nabi. Habis dinasihatin, Nabi pergi. Nabi pergi untuk sholat. Aisyah itu adalah ummul mukminin, dia ibunya orang beriman. Sebab itu nggak boleh ada orang kawin dengannya, haram dia kawin dengan istri Nabi. Dia adalah ummul mukmin, ibunya orang-orang beriman. Dia orang yang sangat soleha. Dengar nasihat begitu, Aisyah itu bingung mau ngamalin gimana caranya. Sebelum tidur harus khatam Quran, sebelum tidur harus memastikan orang mukmin seluruh dunia ini, baik yang udah meninggal maupun yang masih hidup, senang sama dia. Gimana cara membuktikannya kalau mereka sayang kepada kita? Lalu jangan tidur sebelum memastikan Nabi Muhammad dan seluruh nabi-nabi yang lain memberikan syafaat kepadanya. Terus terakhir umroh dan haji, karena malam itu haji yang dipastikan diterima oleh Allah. Dia bingung.
Saking bingungnya cuma bisa nangis doang. Emang orang di mana-mana orang kalau udah bingung, udah kagak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, udah nangis aja udah dah. Emang udah tandanya orang bingung itu nangis aja. Aisyah nangis. Selesai sholat, Nabi temuin lagi istrinya. Loh, istrinya lagi nangis. Kenapa nangis? Kata Rasulullah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau memberi aku nasihat yang pada waktu yang sama malam ini harus aku kerjakan bersamaan. Semua perintahmu, nasihatmu itu semuanya berat, tidak mungkin saya lakukan. Lalu Nabi tersenyum melihat istrinya. Kan istri kalau lagi nangis manja-manja gitu loh. Nabi senang melihat istrinya senyum. Lalu Nabi beri jawaban, Aisyah, kalau engkau baca Qul huwallahu ahad sebelum tidur, maka kamu sudah dapat pahala sama kalau mengkhatamkan Al-Quran. Ya, masuk surga itu praktis sebetulnya. Pahala itu praktis, kebaikan itu praktis. Paling mudah umatnya Nabi Muhammad masuk dalam surga dibanding umat sebelumnya. Baca Qulu saja sudah sama nilainya kalau mengkhatamkan Quran. Ya memang ya begitu aja. Karena itu jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, sehingga amalan kita berlipat-lipat nilainya. Oleh karena itu, ini adalah rahmat yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, di mana kebaikannya dibalas berlipat-lipat oleh Allah, sementara umat sebelumnya tidak diberikan dipatang apapun. Ya satu balas satu. Sehingga itu Allah itu menunjukkan betapa sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Kamu baca sekali sama nilainya engkau mengkhatamkan Quran. 2. Kalau kamu ucapkan astaghfirullahalazim walil mu'minina wal mu'minat, li walil mu'minina wal mu'minat, aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung untuk diriku dan untuk orang-orang beriman, maka dipastikan semua orang beriman yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia pasti senang kepadamu. Itu betapa mudahnya orang kalau ingin memperbanyak nilainya di sisi Allah, sangat mudah. Sampai mau tidur saja masih diberikan kesempatan oleh Allah tidur. Orang mukmin akan sayang kepadanya. 3. Kalau kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, maka Allah pasti mengizinkan aku dan semua para nabi untuk memberikan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Berselawat kepadaku dan berselawat kepada para nabi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka dipastikan semua nabi akan memberikan syafaat kepadamu nanti di akhirat. Emang siapa yang bisa nolongin kita di akhirat? Ayah kita lari, mak kita lari, saudara kita lari, kita juga lari, nggak ada yang nolongin. Tetapi dengan selawat itu mereka akan memberikan pertolongannya nanti di akhirat. 4. Kalau kamu baca subhanallahi
walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum tidur dipastikan kamu dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Itu Allah betapa mulianya sehingga ia memuliakan hambanya. Maka manfaatkan kesempatan. Nah, jadi berkaitan tadi 3 yang harus dilakukan agar orang tua kita senang. Yang 3 ini ada 3 poin yang harus dilakukan. Pertama, istighfar untuk keduanya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Maka orang tua akan senang kepadamu. Poin kedua adalah wa yad'u lahuma, berdoa untuknya. Allahumma ighfirli wali walidayya. Atau Allahumma ighfir lahuma, ya Allah ampuni dosanya ayah dan ibuku. Terus mendoakan agar Allah mengampuni ibu kita. Ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Ampuni dosanya ayahku dan ibuku. Mereka berdua sudah berkorban untukku, siang malam bekerja untukku. Maka ya Allah sayangilah dia. Sudah capek, sepanjang hidupnya dikorbankan untuk anak-anaknya. Dia sudah capek, sekarang sayangi dia. Sayangi dia. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu dia sudah membimbing aku, menuntun aku, mengajari aku. Udah capek hidupnya digunakan hanya untuk anak-anaknya. Itu kan begitu. Jadi doakan ayah, ibu terus menerus. Jangan ntar 40 hari baru ngundang. Sebetulnya nggak usah undang orang, kita aja tiap hari tapi sholat doain orang tua, udah beres urusannya. Pakai repot-repot amat. Itu tiap hari kita baca habis sholat, Rabbi fil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan kalau bisa saya punya kitab itu ditulis oleh almarhum Syekh Muhammad Yusuf, kebetulan masih keluarga. Itu dia tinggalkan sebuah buku tulisan Bugis dan ada juga tulisan Arab Melayu. Beliau mengajarkan sebelum salam dalam sholat ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibolehkan berdoa apa saja sebelum mengucapkan salam dalam sholat. Dibenarkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah itu jelas hadisnya dan perkataan ulama kita. Wa yatasaddaq lahuma. Poin ketiga dari yang 3 ini adalah bersedekah untuk ayah kita. Jadi kalau hari Jumat tuh ngeluarin duit 10.000 niatin, ya Allah aku bersedekah, aku menyumbang karena Allah. Ya Allah sampaikan pahalanya buat ibuku, sampaikan pahalanya untuk ayahku. Baca Fatihah. Baca Fatihah untuk keduanya. Jadi sedekah juga, baca Fatihah juga. Luar biasa, anak soleh. Maka rezekinya rezeki anak soleh. Jadi apa yang kita dapatkan rezeki yang membawa berkah. Nah, jadi itu 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama, jadi anak yang soleh. Kedua, sambung silaturahmi dengan keluarga ayah kita, keluarga ibu kita, dan teman-teman ayah kita dan teman-teman ibu kita.
Biasanya teman ibu kita apa? Perempuan juga ya. Nah kalau kita anak laki berteman sama dapat cantik, kagak pulang-pulang. Jadi sambung silaturahmi dengan teman ayah kita. Jangan teman sama ibu-ibu, teman ayah kita. Lalu kemudian yang ketiga, istighfar untuknya, mendoakan keduanya dan bersedekah untuk keduanya. Jangan, jadi saya tuh kalau sedekah nggak pernah atas nama saya, selalu untuk ibu saya, ayah saya, bahkan saudara-saudara saya yang sudah meninggal dunia, untuk mereka. Karena kalau kita bersedekah, kita dapat lebih banyak kan. Kita sedekah, berapa yang Allah berikan kepada kita? 700 kali lipat. Ya udah, atas nama dia aja. Kita sedekah atas nama dia, mereka. Maka Allah akan memberikan balasannya lebih banyak kepada kita nanti. Kan sedekah dengan keluarga. Itu. Jadi orang tua itu akan mungkin saja mereka yang awalnya tidak suka kepada kita sampai dia meninggal dunia, tetapi dengan kesolehan kita, dengan doa kita, dengan istighfar kita, dengan menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka, lalu kemudian kita berdoa untuknya, kemudian bersedekah untuknya, kemungkinannya orang tua kita akan senang dan ridho kepada kita. Baik. Kemudian selanjutnya dari Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul mu'minuna jannata hatta ya'mana jaruhu min lisanihi. Berarti kalau tadi berkaitan dengan orang tua, sekarang berkaitan dengan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah, tegak, hingga istiqomah hatinya, lurus hatinya. Dan tidak akan pernah lurus hati seorang hamba hingga dia lurus ucapannya atau lidahnya. Jadi tidak akan kuat tegap iman seseorang hingga hatinya menjadi tegap atau istiqomah. Dan hati seseorang tidak akan istiqomah hingga lidahnya istiqomah. Lidahnya istiqomah itu untuk melakukan kalau ngomong yang baik-baik aja. Wala yadkhulul mu'minul jannah, dan tidak akan pernah orang mukmin masuk ke dalam surga sehingga sampai mana jaruhu bil lisani, sampai tetangganya itu aman dari lidahnya. Jadi tetangganya nyaman, aman dari lidahnya karena dia tidak pernah usil sama tetangganya. Dia banyak sholatnya, sholat malamnya, sedekahnya banyak, rajin berjamaahnya, rajin sholatnya, tapi sakit hati tetangganya karena lidahnya, nggak bakal masuk surga. Tidak berguna juga. Ini ada orang rajin ibadah, rajin berjamaah, rajin baca Quran, tetapi mulutnya usil, tetangganya nggak ada yang aman karena ngomongin orang terus, bahkan difitnah orang. Tidak akan pernah masuk surga walaupun ibadahnya banyak. Jadi hatta ya'mana jaruhu min lisani, hingga tetangganya. Ini kita disuruh berbuat baik. Setelah berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga sekarang.
Itu perintah Allah. Jadi ada orang rajin ibadah tapi tetangganya nggak pernah nyaman bertetangga dengan dia, orang mulutnya usil. Maka orang yang menyakiti hati tetangganya dengan lidahnya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Makanya sama tetangga jangan usil. Kan banyak yang usil sama tetangganya. Sebab itu Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari kiamat, maka muliakan tetangganya. Jangan usil sama tetangga. Jangan kesalahan tetangga yang dicari mulu, nanti sedangkan kesalahannya juga banyak. Itu jangan. Kalau sudah beriman kepada Allah dan hari kemudian, muliakan tetangganya. Udah nggak bisa berbuat baik, ngomongin mulu. Jadi kalau nggak bisa berbuat baik, jaga dia, jangan sampai sakit hatinya karena ucapan kita, apalagi tindakan kita. Kadang-kadang sampah kita diseret ke depan rumah dia, di samping rumah dia, gotnya kita pampatin, gotnya kita masukin sampah. Malum rumah udah pada sempit, kagak ada lagi anuan, udah rumah sekarang kan udah rapat semua. Jadi bagian belakang dia taruhin sampah ya orang. Usil. Walaupun dia ustadz, anggaplah saya nih ustadz, ibadahnya banyak, tiap malam tahajud, dia usil sama tetangga, nggak bakal masuk surga, nggak bisa masuk surga. Kiai apapun kalau usil sama tetangganya nggak bakal masuk surga. Apalagi kiai bukan, ustadz bukan, ya dosanya banyak. Sholat kagak, puasa kagak, wah nambah dah. Tuh. Kan tadi jadi kontradiktif kan. Kata ustadz kan baca Al-Ikhlas 3 kali surga. Sekarang usil sedikit sama tetangga. Iya. Harap syukur itu gimana? Itulah Islam itu tidak bisa separuh-paruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Wahai orang yang beriman, kalau beriman masuklah dalam agama Islam dengan keseluruhan. Semua harus dikerjain. Ya mau tidur tadi kerjain juga, soleh juga kerjain juga. Tapi jangan juga berbuat baik juga kepada tetangga. Jangan usil sama tetangga. Ya kan makan obat begitu kan? Obatnya dimakan, pantangannya dihindari, baru sembuh. Mah obat dimakan, pantangannya jalan terus, ya mati Pak, kagak bakal sembuh mah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.